ada seorang muslim kok sujud kepada patung atau gambar yang biasa dijadikan sesembahan kaum musyrikin, kaum kafirin, maka muslim tersebut batal keislamannya, dia telah keluar daripada Islam. Disebut dengan murtad. Perbuatannya namanya riddah. Wal'iyadzubillah. Zaman dulu ada Lata, ada Uzza contohnya. Nama-nama patung. Kalau ada seorang muslim sujud ke Lata ini, maka dia akan keluar dari keislamannya. Tanpa harus dilihat niatnya apa, nggak ada urusan niat di sini. Kita menghukumi secara zahir. Orang yang sujud terhadap sesembahannya kaum musyrikin, kaum kafirin, maka sama artinya dia setuju meridhai sesembahan tersebut, meridhai perbuatan kaum musyrikin tersebut, kaum kafirin tersebut, maka hukumnya dia sama dengan mereka, maka dia akan keluar dari keislamannya. Waliyadzubillah. Ya. Gak perlu dilihat niatnya, kan niat, nggak ada niat urusan begini, enggak. Kalau yang dijadikan sesembahan adalah patung atau gambar yang biasa dijadikan sesembahan oleh kaum kafirin, oleh kaum musyrikin, maka langsung ketika sujud keluar dari Islam, selesai. Nggak ada alasan, niat saya nggak ada niat di sini. Selesai. Nggak perlu ditanya niatnya, nggak perlu ditanya niatnya, karena itu menunjukkan apa? Setuju, ridha dengan kekufuran kaum musyrikin, kekufuran kaum kafirin, kemusyrikan kaum musyrikin. Lihat. Baik ya. Berbeda dengan kalau yang dijadikan, kalau dia sujud kepada makhluk apapun itu makhluknya. Kalau ada seorang muslim sujud kepada makhluk, apakah sujudnya dia kepada makhluk langsung dihukumi kafir? Tidak. Nah. Langsung dihukumi murtad? Tidak. Nah. Kalau sembarang makhluk, bukan sesembahan kaum musyrikin, bukan sesembahan kaum kafirin. Contoh, ada seorang muslim sujud ke pohon yang besar, yang ada mbah-mbahnya katanya. Tapi ini pohon bukan sesembahan kaum musyrikin, bukan. Bukan juga sesembahan kaum kafirin, bukan. Cuman ini seperti itu, ini orang dia muslim tapi ya keislamannya tidak kuat. Melihat pohon yang besar, sujud dia untuk pohon tersebut. Apakah dia langsung menjadi kufur? Ingat, kalau dia sujud untuk makhlukat, apapun itu makhluknya, dan makhluk tersebut bukan merupakan sesembahan kaum musyrikin, kaum kafirin, bukan merupakan simbol mereka yang bisa mereka jadikan Tuhan atau sembahan, maka tidak langsung dihukumi kufur, tidak. Tapi dilihat dulu, nah sekarang niatnya apa? Tuh. Kalau niatnya beribadah, menghambakan diri kepada yang disembahnya dari makhluk-makhluk Allah, kufur dia, keluar dari Islam. Tapi kalau niatnya kau tidak ibadah, hanya penghormatan saja, lihat pohon gede sujud menghormati katanya, dia tidak kafir, tapi dia masuk dalam kategori haram. Karena dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW, penghormatan itu tidak boleh sampai derajat sujud. Kalau kau menghormati sampai sujud, hukumnya haram. Awas ya, perhatikan. Ustaz ulang lagi, fikih itu faham. Nah, ya. Ini faham, harus faham. Ingat, sujud untuk patung atau gambar atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya berpotensi menjadikan orang yang sujud dari kalangan kaum muslimin menjadi kafir. Tapi dirinci, kalau patung atau gambar atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang dia muslim tersebut sujud untuknya merupakan sesembahan kaum musyrikin, kaum kafirin, maka apa hukumnya? Hukumnya ketika sujud langsung
murtad, keluar dari Islam. Bisa dipahami? Baik. Tapi kalau seandainya bukan sesembahan kaum musyrikin, bukan, tidak biasa dijadikan sesembahan, enggak, bukan. Tapi dia sujud, apakah langsung dihukumi kafir? Tidak, ditanya dulu niatnya apa ketika dia sujud untuk makhluk tadi. Kalau kau niatnya, saya waliyadzubillah, dia ngomong beribadah kepada patung atau pohon atau apa, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau ngomongnya kok cuman penghormatan saja, maka dia tidak kafir tapi haram. Jelas ya, keharaman tidak sampai derajat kafir.